Sahabat catatan langit, ada saat-saat dalam hidup ketika kita merasa berjalan sendirian. Langkah terasa berat, hati terasa hampa, dan dunia seolah begitu sunyi. Namun tanpa kita sadari, ada tangan lembut yang selalu menjaga. Itulah kasih sayang Allah yang sering hadir dalam bentuk yang tidak kita mengerti. Kadang Ia menjagamu dengan menghadirkan kesulitan agar engkau tidak hanyut. Kadang Ia menghalangi keinginanmu agar engkau selamat dari bahaya. Kadang Ia menurunkan air mata agar engkau kembali mencarinya. Begitulah cinta Allah, tak selalu tampak tapi selalu ada, menuntun hambanya di jalan sunyi yang penuh rahasia. Hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana Allah menjaga hambanya dari kehancuran. Simaklah hingga akhir, semoga kita semakin peka merasakan kasih sayangnya dalam setiap keadaan. Sebelum kita lanjutkan, tolong tekan like dan subscribe untuk terus mendukung dakwah ini. Dan tulislah amin di kolom komentar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Bismillah, mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah menjaga dengan menanamkan iman dalam hati. Penjagaan Allah yang pertama dan paling agung bukanlah harta, bukan pula kesehatan yang prima, bukan pula kelancaran urusan dunia. Penjagaan terbesar itu adalah ketika Allah menanamkan iman dalam hati seorang hamba. Sebab dengan iman, seseorang bisa melihat terang di tengah gelap, bisa berdiri tegak di tengah badai, dan bisa tetap menemukan arah meski dunia membingungkan. Tanpa iman, manusia ibarat kapal di lautan luas tanpa kompas. Ia mungkin punya layar besar, perbekalan banyak, bahkan kapal yang megah. Namun akhirnya ia akan tersesat di tengah samudra kehidupan. Allah berfirman, Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Surat Ibrahim ayat 27. Inilah penjagaan yang paling lembut dan paling mendasar. Allah tidak membiarkan hambanya dibiarkan hanyut dalam keraguan. Ia menanamkan kalimat tauhid dalam dada, menjadikannya kokoh meski angin godaan dunia berhembus kencang. Bayangkan betapa banyak orang yang memiliki segalanya, harta, jabatan, pengaruh, bahkan ilmu pengetahuan yang luas. Namun jika hati mereka kosong dari iman, semua itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kegelisahan dan kebingungan. Sebaliknya, ada orang yang hidup sederhana, mungkin miskin harta dan lemah tubuh, tetapi hatinya penuh iman. Wajahnya tenang, lisannya penuh zikir, dan setiap langkahnya terasa ringan, karena ia tahu ada Allah yang selalu bersamanya. Iman itu benteng yang tak bisa ditembus musuh. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hati yang dipenuhi iman, ibarat benteng yang kokoh, tidak ada celah bagi syaitan untuk masuk, tetapi hati yang kosong dari iman, bagaikan rumah kosong tanpa penjaga, ia mudah dimasuki siapa saja. Inilah cara Allah menjaga hambanya, dengan memenuhi hati mereka dengan iman, sehingga ia selamat dari serangan syaitan dan tipuan dunia. Kadang penjagaan ini tampak begitu sederhana. Misalnya, saat engkau hendak melakukan dosa, tiba-tiba hati terasa gelisah, langkah terasa berat, ada suara lembut yang membisikkan, "Jangan." Itu bukan semata-mata suara dari dalam dirimu. Itu adalah cahaya iman yang Allah titipkan dalam dadamu, agar engkau selamat dari jebakan maksiat. Atau saat engkau hampir putus asa, tiba-tiba ada ayat Al-Quran yang terngiang, ada doa yang keluar dari bibirmu, ada rasa tenang yang datang entah dari mana. Itulah iman, penjagaan Allah yang tidak tampak mata, namun nyata terasa. Para ulama tasawuf ahli sunnah sering mengingatkan, hati yang hidup dengan iman adalah taman yang dijaga oleh Allah. Syaitan hanya bisa berkeliaran di luar pagar, tetapi ia tidak bisa masuk kecuali engkau sendiri yang membukakan pintunya.
maka menjaga iman sama dengan menjaga seluruh hidupmu. Dan jika Allah yang menjaganya, tidak ada satupun makhluk yang bisa merobohkannya. Renungkanlah betapa banyak orang yang kehilangan arah dalam hidup, terjebak dalam lingkaran kecanduan, terseret arus nafsu, bahkan rela mengorbankan jati dirinya demi dunia yang fana. Semua itu karena benteng iman mereka rapuh, bahkan mungkin runtuh. Maka ketika Allah meneguhkan iman dalam hatimu, sesungguhnya Dia sedang melindungimu dari kebinasaan yang jauh lebih besar daripada sekedar sakit atau kehilangan harta. Iman adalah cahaya yang membuat seseorang tetap bisa melihat arah ketika dunia tertutup gelap. Dengan iman, seseorang bisa berdiri di hadapan kematian dengan hati yang tenang, karena ia yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Itulah sebabnya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beriman teguh tidak takut kehilangan apapun di dunia, sebab mereka tahu bahwa penjagaan Allah dengan iman lebih berharga daripada seluruh dunia dan isinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah pernah berkata, "Jika engkau memiliki iman, engkau memiliki segala sesuatu. Jika engkau kehilangan iman, engkau menghilangkan segalanya." Kalimat ini sederhana, tapi begitu dalam. Sebab iman adalah inti dari semua penjagaan Allah. Dan ketika Allah menjaga hatimu dengan iman, maka sejatinya Dia telah memberikan perlindungan terbaik dalam hidupmu. Maka syukurilah bila hari ini engkau masih bisa menyebut nama Allah, masih bisa merasakan nikmatnya sholat, masih bisa meneteskan air mata ketika mendengar ayat-ayatnya. Itu semua bukan karena kehebatanmu, melainkan karena Allah sedang menjagamu dengan iman. Jangan remehkan penjagaan ini, karena tanpanya hidup akan menjadi gelap tanpa arah. Allah menjaga dengan menjauhkan dari bahaya yang tak terlihat. Ada kalanya kita merasa kecewa ketika sebuah rencana gagal. Kita sudah berusaha keras, menyusun strategi, berdoa, bahkan menunggu dengan penuh harap. Tetapi ternyata pintu yang kita ketuk tidak terbuka. Saat itu, sering kita mengeluh, merasa ditinggalkan, merasa doa tidak didengar. Padahal, bisa jadi itulah salah satu bentuk penjagaan Allah yang paling lembut, menjauhkan kita dari bahaya yang tidak pernah kita lihat. Berapa banyak orang yang selamat dari kecelakaan karena terlambat berangkat hanya beberapa menit? Berapa banyak hati yang diselamatkan dari luka mendalam karena Allah tidak menjodohkannya dengan orang yang salah? Berapa banyak langkah yang diselamatkan dari kehancuran karena jalan itu ditutup rapat oleh Allah? Kita hanya melihat keterlambatan, penolakan, atau kegagalan. Tetapi di balik semua itu, ada rahmat Allah yang sedang melindungi kita dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang ulama sufi Ahlus Sunnah, pernah berpesan, "Jika engkau melihat sesuatu yang engkau minta tertutup darimu, maka sadarilah bahwa Allah sedang melindungimu, sebab Dia lebih mengetahui apa yang bermanfaat bagimu daripada dirimu sendiri." Kata-kata ini adalah kunci untuk memahami betapa penjagaan Allah tidak selalu sejalan dengan keinginan kita. Dalam hidup, kita seringkali menilai sesuatu hanya dari permukaan. Kita menganggap bahwa pekerjaan yang kita impikan pasti baik untuk kita, padahal mungkin di dalamnya ada fitnah yang bisa menghancurkan iman. Kita mengira bahwa pertemuan dengan seseorang adalah rezeki, padahal bisa jadi ia adalah jalan menuju kebinasaan. Allah berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui." Surat Al-Baqarah ayat 216. Inilah bentuk penjagaan Allah yang tak kasat mata. Dia menutup jalan yang engkau pikir baik, karena Dia tahu di baliknya ada jurang. Dia melambatkan langkahmu, karena di depan ada bahaya yang tidak engkau lihat. Dia memalingkanmu dari seseorang karena Dia tahu bahwa bersamanya akan merusak hatimu. Penjagaan Allah seringkali berupa hal-hal yang membuat kita mengeluh, padahal sejatinya itulah rahmat terbesar. Bayangkan seseorang yang kecewa karena gagal mendapatkan pekerjaan yang ia impikan. Ia merasa hidupnya hancur, merasa Allah tidak menolongnya.
Padahal beberapa bulan kemudian ia mendengar kabar bahwa perusahaan itu bangkrut, karyawannya tidak dibayar, bahkan terjerat masalah hukum. Saat itu barulah ia menyadari bahwa kegagalannya adalah penyelamatan. Tapi bukankah lebih indah jika sejak awal kita percaya bahwa Allah Maha Mengetahui, bahwa apapun yang ditutup dari kita adalah bentuk penjagaan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, seorang mukmin dalam takdir Allah selalu berada dalam kebaikan, baik ketika ia mendapatkan sesuatu yang ia cintai, maupun ketika ia dijauhkan dari sesuatu yang ia benci. Sebab di balik keduanya ada hikmah dan rahmat Allah. Maka jangan tergesa menilai kegagalan sebagai musibah. Bisa jadi itu benteng penjagaan Allah. Jangan tergesa menilai kehilangan sebagai hukuman. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah. Jangan tergesa menilai keterlambatan sebagai kemalangan. Bisa jadi itu cara Allah menyelamatkanmu. Berapa banyak doa yang tidak Allah kabulkan dalam bentuk yang kita minta, tetapi ternyata itu menyelamatkan iman kita. Berapa banyak cita-cita yang Allah alihkan jalannya, dan ternyata di jalan yang baru itu kita menemukan kebaikan yang lebih besar. Betapa banyak pintu yang Allah tutup, tetapi kemudian Allah bukakan pintu lain yang jauh lebih luas dan indah. Penjagaan Allah seringkali berupa tidak atas permintaanmu, dan justru dalam tidak itulah terkandung Ia terbesar bagi keselamatanmu. Maka janganlah hati terlalu sibuk menghitung apa yang gagal, tetapi sibuklah bersyukur, karena Allah menjagamu dengan cara yang tak terlihat. Allah menjaga dengan memberi ujian. Ketika seseorang ditimpa kesulitan, ia sering bertanya-tanya, mengapa aku? Mengapa harus aku yang mengalami ini? Padahal, bisa jadi di balik ujian itu terdapat penjagaan Allah yang tak ternilai. Allah tidak pernah menimpakan ujian untuk melemahkan hambanya, melainkan untuk menjaga hatinya agar tetap lembut, menjaga imannya agar tetap hidup, menjaga langkahnya agar tetap berada di jalan yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa yang murka, maka baginya kemurkaan Allah. Hadis ini menjelaskan bahwa ujian bukan tanda kebencian, melainkan tanda kasih sayang. Allah ingin menjaga seorang hamba dari kesombongan, dari kelalaian, dari hati yang membatu. Seorang ulama sufi ahlu sunnah berkata, kadang Allah menutup jalanmu dengan ujian agar engkau tidak berlari ke arah yang membinasakanmu. Dan kadang Dia membiarkanmu merasakan sakit agar engkau kembali mencari obat di sisinya. Kata-kata ini mengajarkan bahwa ujian sejatinya adalah pagar penjagaan. Ia mencegah kita tersesat lebih jauh dan mengembalikan kita ke pangkuan Allah. Pernahkah kita merasakan betapa setelah musibah, doa kita lebih khusyuk? Setelah kehilangan, hati kita lebih dekat kepada Allah? Setelah kegagalan, kita lebih banyak menundukkan kepala, lebih berhati-hati dalam melangkah. Inilah bukti nyata bahwa ujian menjaga hati agar tetap sadar. Tanpa ujian, barangkali hati kita akan terbuai dalam kelalaian, merasa kuat tanpa Allah, merasa cukup tanpa doa. Allah berfirman, dan sungguh, kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini mengajarkan kita bahwa ujian bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menguatkan. Allah ingin melatih sabar kita, melatih rasa syukur kita, melatih tawakal kita. Seperti api yang membakar besi agar menjadi baja, ujian adalah api yang membakar jiwa agar menjadi lebih kokoh. Seringkali penjagaan Allah justru hadir melalui air mata. Kita tidak menyukainya, tetapi air mata itu membersihkan hati dari debu dunia.
Kita tidak menyukai kehilangan, tetapi kehilangan itulah yang menjaga kita dari kesombongan. Kita tidak menyukai kegagalan, tetapi kegagalan itulah yang menjaga kita dari angkuh dan lupa diri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menuliskan, seandainya seorang mukmin mengetahui apa yang tersimpan di balik takdir Allah yang ia benci, niscaya hatinya akan meleleh karena rindu kepada pilihan Allah atas dirinya. Betapa dalam makna ini, apa yang kita benci bisa jadi justru kasih sayang Allah yang paling besar. Maka janganlah kita berburu-buru menolak ujian. Jangan langsung berprasangka buruk kepada Allah ketika ditimpa kesulitan. Sebab bisa jadi di balik rasa sakit itu, Allah sedang menjaga kita dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Dari hati yang keras, dari iman yang rapuh, dari kehidupan yang jauh darinya. Ujian adalah pagar, bukan jerat. Ia adalah tanda cinta, bukan tanda murka. Ia adalah cara Allah menjaga hambanya, agar tidak binasa di jalan yang salah. Dan jika kita mampu melihatnya dengan hati yang lapang, kita akan merasakan bahwa setiap air mata sebenarnya adalah embun rahmat yang menjaga jiwa kita tetap segar. Allah menjaga dengan malaikat. Salah satu bentuk penjagaan Allah yang sering luput dari kesadaran kita adalah keberadaan malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia. Kita mungkin merasa hidup ini berjalan biasa saja. Bangun di pagi hari, bekerja, beraktivitas, lalu beristirahat di malam hari. Namun, di balik semua rutinitas itu, ada pasukan gaib yang selalu mengiringi langkah kita, menjaga kita dari berbagai arah atas perintah Allah. Allah berfirman, bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang bergiliran menjaganya di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Surat Ar-Ra'd, ayat 11. Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia tidak pernah benar-benar sendirian. Ada penjaga yang tak terlihat, yang memastikan bahwa tidak ada bahaya menimpa kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada keselamatan yang datang kecuali sebagai wujud rahmat-Nya. Berapa banyak peristiwa yang hampir mencelakakan kita, namun ternyata kita selamat. Kita mungkin menyebutnya kebetulan, untung saja, atau nasib baik. Padahal di balik semua itu, ada kehendak Allah yang menugaskan malaikat-Nya untuk melindungi. Barangkali sebuah kecelakaan besar terhindarkan hanya karena beberapa detik keterlambatanmu. Barangkali sebuah musibah yang seharusnya menimpamu dialihkan oleh Allah dengan cara yang tak engkau pahami. Semua itu adalah wujud penjagaannya melalui malaikat. Rasulullah SAW juga menjelaskan keberadaan malaikat yang senantiasa bersama manusia. Ada malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, ada yang menyertai dalam safar, ada pula yang menjaga dari gangguan jin dan syaiton. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan telah ditugaskan seorang malaikat yang mendampinginya. Para sahabat bertanya, bahkan engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ya, bahkan aku. Hanya saja Allah menolongku sehingga Ia tidak menyuruhku kecuali kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan betapa luas penjagaan Allah. Hamba yang beriman selalu dalam lingkaran perlindungan yang tidak terlihat. Meski demikian, kita tidak boleh bergantung pada malaikat itu sendiri, sebab mereka hanyalah makhluk yang taat kepada perintah Allah. Penjagaan sejati datang dari Allah, dan malaikat hanyalah perantara. Seorang sufi berkata, engkau tidak pernah benar-benar sendiri, meski di jalan sunyi sekalipun. Di sekelilingmu ada para malaikat yang menjaga langkah, mendengar zikirmu, bahkan ikut mengamini doamu. Betapa indah bila kita menyadari hal ini. Kesepian tidak lagi menakutkan, karena hakikatnya kita selalu dalam pengawasan, bukan hanya oleh Allah, tapi juga oleh para malaikat yang diutus untuk melindungi. Maka, kesadaran akan penjagaan malaikat bukan hanya menenteramkan hati, tapi juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam hidup. Sebab setiap kata, setiap langkah, setiap niat, semuanya diperhatikan. Penjagaan ini sempurna, melindungi dari bahaya, mendekatkan kepada kebaikan, dan mencatat seluruh amal sebagai bekal di akhirat. Maka,
Kesadaran akan penjagaan malaikat bukan hanya menenteramkan hati, tapi juga mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam hidup. Sebab setiap kata, setiap langkah, setiap niat, semuanya diperhatikan. Penjagaan ini sempurna, melindungi dari bahaya, mendekatkan kepada kebaikan, dan mencatat seluruh amal sebagai bekal di akhirat. Maka, penjagaan Allah melalui malaikat adalah bukti bahwa kasih sayangnya mengelilingi kita dari segala arah. Kita dijaga, sekalipun kita sering lalai. Kita dilindungi, meski kita tak selalu menyadarinya. Maka tidakkah kita merasa malu jika masih bermaksiat, padahal para malaikat Allah mengiringi kita setiap saat? Allah menjaga dengan memberi hidayah di saat tersesat. Ada kalanya manusia jauh dari jalan Allah. Hati dikuasai kelalaian, lisan sibuk dengan dunia, langkah tertarik oleh syahwat, dan pikiran dipenuhi urusan fana. Pada saat seperti itu, banyak orang merasa Allah meninggalkan mereka. Namun sesungguhnya, justru di balik keterjatuhan itulah rahmat Allah turun dalam bentuk yang paling indah, yaitu hidayah. Allah berfirman, barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa disesatkannya, maka merekalah orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 178 ini menegaskan bahwa hidayah bukan sekedar hasil usaha, melainkan anugerah yang Allah limpahkan kepada hamba yang Dia kehendaki. Berapa banyak orang yang telah larut dalam maksiat bertahun-tahun, lalu tiba-tiba tersentuh oleh satu kalimat nasihat, satu peristiwa, atau satu doa hingga hatinya kembali luluh di hadapan Allah. Itulah cara Allah menjaga hambanya. Dia tidak membiarkannya terperangkap dalam kegelapan terlalu lama. Hidayah hadir bagaikan cahaya yang menembus kabut tebal, mengantarkan kembali ke arah yang benar. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah yang Maha Pengasih. Dia membolak-balikan hati sekehendaknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa hati manusia sangat lemah dan mudah berubah, namun pada saat yang sama menyingkapkan kasih sayang Allah, bahwa Dia mampu menuntun siapapun yang Dia kehendaki, meski sebelumnya berada dalam kegelapan. Para ulama menjelaskan bahwa hidayah adalah bentuk penjagaan paling agung. Imam Ibnul Qayyim berkata, hidayah itu adalah pokok segala kebaikan. Jika Allah ingin menjaga seorang hamba, maka Dia bukakan pintu hidayah baginya. Sebaliknya, jika Allah berpaling darinya, maka hilanglah penjagaan itu. Maka siapapun yang diberi kesempatan untuk kembali, hakikatnya sedang dijaga agar tidak terus binasa dalam kelalaian. Kisah para sahabat dan orang-orang soleh penuh dengan contoh hidayah sebagai penjagaan Allah. Umar bin Khattab dulunya adalah sosok yang keras menentang Islam, bahkan berniat membunuh Rasulullah. Namun dalam satu momen yang singkat, Allah memasukkan cahaya hidayah ke dalam hatinya melalui lantunan ayat Al-Quran. Sejak saat itu, Umar berubah menjadi salah satu sahabat yang paling mulia, yang dijuluki Al-Faruq, pemisah antara yang hak dan batil. Bukankah ini bentuk penjagaan Allah yang luar biasa? Seandainya Umar dibiarkan tenggelam dalam kesesatan, tentu ia tidak akan menjadi cahaya bagi umat. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari kita, ada kalanya Allah menjaga kita dari kesesatan dengan menghadirkan orang-orang soleh di sekitar kita. Seorang guru yang menasihati dengan lembut, seorang sahabat yang menegur dengan penuh kasih, bahkan seorang anak kecil yang dengan polosnya mengingatkan kita pada Allah. Semua itu adalah cara Allah menurunkan hidayah agar hati kita tidak terus jauh darinya. Seorang sufi berkata, jika engkau melihat Allah menegurmu dengan rasa bersalah setelah maksiat, maka ketahuilah itu adalah tanda penjagaannya. Sebab andai Dia membiarkanmu tanpa penyesalan, berarti engkau telah ditinggalkan. Kalimat ini menggugah kita bahwa rasa gelisah setelah berbuat dosa adalah nikmat, bukan beban. Itu adalah cahaya hidayah yang menuntun kita agar kembali. Maka jangan pernah meremehkan hidayah yang kecil sekalipun. Satu langkah menuju masjid, satu ayat yang menyentuh hati,
satu air mata dalam doa, semua itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga kita. Hidayah tidak selalu datang dengan peristiwa besar, kadang ia hadir dalam keheningan, dalam bisikan hati yang lembut, yang mengajak untuk kembali kepadanya. Hidayah adalah penjagaan yang paling lembut sekaligus paling kuat. Ia tidak hanya menyelamatkan kita dari bahaya dunia, tetapi juga dari kehancuran akhirat. Barang siapa dijaga dengan hidayah, maka sesungguhnya ia berada dalam benteng yang tak tertembus oleh syaitan, nafsu, dan kelalaian. Segala perjalanan yang kita lalui dalam hidup ini sesungguhnya adalah perjalanan dalam penjagaan Allah. Dari detik pertama kita hadir di dunia hingga hembusan napas terakhir, Allah tidak pernah sekalipun melepaskan hambanya. Hanya saja, bentuk penjagaan itu seringkali tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Ada yang berupa iman yang kokoh, ada yang berupa perlindungan dari bahaya, ada yang berupa ujian pahit, ada yang berupa malaikat yang mengelilingi, dan ada pula yang berupa hidayah yang menuntun hati yang tersesat kembali ke cahaya. Jika kita renungkan, semua penjagaan itu memiliki satu tujuan, menyelamatkan kita, bukan hanya di dunia yang fana ini, tetapi juga di akhirat yang abadi. Allah berfirman, "Maka Allah adalah sebaik-baik pemelihara, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang." Surat Yusuf ayat 64. Ayat ini adalah penutup dari segala penutup. Sebaik-baik penjaga hanyalah Allah. Tidak ada yang mampu menandingi kasih sayang dan penjagaannya. Bayangkanlah seorang ibu yang penuh cinta, menjaga anaknya siang dan malam, rela berkorban demi kebahagiaannya. Namun kasih sayang ibu hanyalah setitik kecil dibanding kasih sayang Allah. Jika seorang ibu masih bisa lupa, lalai, atau kehabisan daya, maka Allah tidak pernah lengah sedetik pun dalam menjaga hambanya. Dia adalah Al-Hafiz, Maha Menjaga, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lelah dalam menjaga hambanya. Penjagaan Allah seringkali hadir dalam bentuk yang membuat kita bertanya-tanya. Mengapa doa kita tidak dikabulkan segera? Mengapa jalan yang kita tempuh terasa terjal? Mengapa orang yang kita sayangi dijauhkan dari kita? Semua pertanyaan itu sejatinya adalah pintu bagi kita untuk melihat lebih dalam, bahawa mungkin itulah cara Allah sedang menjaga kita. Dia tahu apa yang tidak kita ketahui, Dia melihat apa yang tidak kita lihat. Rasulullah SAW pernah mengajarkan doa yang penuh makna. Ya Allah, janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri, walau sekejap mata. Hadis riwayat Abu Daud. Doa ini mengajarkan kita bahawa penjagaan Allah adalah kebutuhan yang paling mendasar. Jika Allah membiarkan kita sejenak saja, tanpa penjagaannya, kita akan tersesat oleh nafsu, tergelincir dalam dosa, dan hanyut dalam kelalaian. Maka, betapa besar nikmat penjagaan Allah yang seringkali kita tidak sadari. Ketika kita masih bisa menunaikan solat, itu karena Allah menjaganya dalam hati kita. Ketika kita masih bisa menahan diri dari dosa besar, itu karena Allah melindungi kita dengan rahmat-Nya. Ketika kita masih bisa beristighfar setelah lalai, itu pun adalah penjagaannya. Semua jalan kebaikan yang terbuka untuk kita, hakikatnya adalah bentuk penjagaan yang menuntun langkah kita menuju syurga. Seorang ulama sufi berkata, Allah menjaga hambanya dengan 3 hal, dengan iman yang menenangkan, dengan ujian yang membersihkan, dan dengan hidayah yang mengembalikan. Jika ketiganya kau rasa hadir dalam hidupmu, maka ketahuilah, engkau sedang berada dalam pelukan penjagaannya. Di hari akhir nanti, saat semua manusia berdiri di hadapan Allah dengan amal yang terbatas, penjagaannya lah yang akan menjadi penentu. Dia menjaga iman kita agar tidak terlepas saat sakaratul maut, menjaga amal kita agar diterima di sisinya, menjaga langkah kita agar bisa melewati sirat yang lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Penjagaan itulah yang akhirnya menghantarkan kita ke pintu syurga. Betapa indah janji Allah bagi hamba yang selalu berusaha berpegang pada penjagaannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, Aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku, dan aku bersamanya,
ketika ia mengingatku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka barang siapa selalu menyangka baik kepada Allah dan yakin bahawa setiap peristiwa adalah bentuk penjagaan, ia akan menemukan Allah selalu bersamanya. Pada akhirnya, hidup ini adalah perjalanan singkat di bawah naungan penjagaan Allah. Tidak ada langkah yang benar-benar sendiri, tidak ada malam yang benar-benar gelap, tidak ada jalan yang benar-benar buntu. Selalu ada cahaya penjagaannya yang menuntun. Jika hati kita mampu percaya, maka setiap detik akan menjadi lebih tenang. Dan pada akhirnya, kita akan tiba di tujuan akhir, syurga, tempat penjagaan Allah terwujud dalam bentuk paling sempurna, abadi tanpa akhir. Sahabat Catatan Langit, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang, simak juga 5 hal kecil yang bisa membuka pintu surga. Linknya kami sematkan di sini. Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa menjadi jiwa-jiwa yang tiap hari kian lembut di hadapannya, bertambah dekat dalam cintanya, hingga hidup kita tak pernah lepas dari naungan rahmat dan kasih sayang Allah yang tak bertepi. Jangan lupa bagikan video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan inspirasi penuh makna dari channel Catatan Langit. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.